Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang penghilangan rekursif kiri untuk mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Nah, di sini pokok bahasannya itu ada yang pertama, aturan produksi rekursif, yang kedua, tahapan penghilangan rekursif kiri, dan yang ketiga, contoh kasus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selvina Agustin. Nama saya Asidela Septini. Nama saya Winindra Abdillah Simangunsong. Mari simak videonya. Mari kita bahas tentang produksi rekursif. Produksi rekursif merupakan produksi yang mengakibatkan perulangan atau loop sehingga tidak menuju terminal. Produksi rekursif yang mengakibatkan perulangan selalu tumbuh di sebelah kiri, disebut rekursif kiri. Contoh, variabel B menghasilkan BA. Nah, di tahapan penghilangan rekursif kiri akan dilanjutkan oleh teman saya, Weni Nur Abdillah. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan penghilangan rekursif kiri. Pertama, kita bedakan atau kita pisahkan yang mana rekursif kiri dan yang mana bukan rekursif kiri. Setelah tahu mana yang rekursif kiri dan yang bukan rekursif kiri, kita akan bisa menentukan alfa dan beta dari langkah yang pertama. Kemudian langkah yang ketiga, di sini sudah ada rumusnya 3 baris. Jadi kalau soalnya adalah A, maka di sini juga adalah A. Yang bagian ini. Nah, jika di sini A, maka selanjutnya juga. B1Z adalah rumusnya. Bagian ini, B1Z ini adalah rumusnya. Kemudian B1 ini dari mana? Yakni yang B1 ini diambil dari langkah yang kedua. Yang tadi sebelumnya itu diambil dari langkah kedua yang B1 tadi itu. Kemudian Z ini merupakan variabel yang terbentuk. Dia boleh bebas, tidak harus Z, bisa P, Q, R, S, T atau selanjutnya, asalkan variabel tersebut itu tidak ada di soal. Jadi dia tuh nggak boleh sama. Sudah ada, misalnya nih, sudah ada S, kita buat lagi variabel S, yang itu tidak boleh ya. Nah, kemudian langkah yang keempat, tinggal kita tuliskan saja semua hasil produksi yang bukan rekursif kiri dan ditambah yang baru. Nah, kemudian di sini adalah langkah-langkah dari peta tahapan. Yang pertama itu adalah CVG yang mengandung aturan produksi rekursif kiri akan diatur melalui produksi yang rekursif kiri. Kemudian akan melakukan pergantian. Setelah itu akan menuju ke CVG yang bebas dari aturan produksi yang rekursif kiri. Nah, sedangkan yang bukan rekursif kiri ini akan langsung memasuki CVG yang bebas dari aturan reproduksi yang rekursif kiri. Nah, kita masuk ke dalam contoh kasus dari penghilangan rekursif kiri. Di sini ada contoh kasusnya, ada dua variabel. Ada dua variabel penghasil produksi di sini. Variabel A, S, dan variabel A. Nah, langkah pertama di sini kita akan melakukan penghilangan. Yang pertama langkahnya yaitu kita akan membedakan mana yang rekursif kiri dan mana yang bukan rekursif kiri. Di sini sudah kita bedakan, kita pisahkan mana yang produksi rekursif kiri, yaitu variabel AS menghasilkan SAB dan SB, lalu variabel A menghasilkan A dan A terminal. Lalu produksi yang tidak rekursif kiri yaitu variabel S menghasilkan CA dan variabel A menghasilkan A dan B. Nah, setelah kita
sudah tentukan, sisanya yaitu kita masuk ke dalam tahap yang kedua. Nah, untuk tahap yang kedua, setelah kita memisahkan mana yang rekursif kiri dan rekursif kanan, maka kita bisa menentukan yang mana yang alfa dan mana yang beta. Untuk rekursif kiri, sisanya yang bukan variabel paling depan itu adalah alfa. Lalu untuk yang rekursif, yang tidak rekursif kiri, semuanya adalah beta. Nah, jadi jika yang rekursif kiri lambangnya akan berubah menjadi alfa, dan yang untuk yang bukan rekursif kiri lambangnya berubah menjadi beta. Lalu kita masuk ke tahapan ketiga. Nah, di langkah ketiga ini kita langsung masukkan saja ke rumus. Rumusnya tadi ada 3 baris. Karena soalnya ada 2 baris, kita kerjakan yang variabel S terlebih dahulu. Nah, di sini kita yang pertama itu untuk produksi S, SAB atau SB, maka akan diganti menjadi nah ini di sini adalah rumusnya. A menghasilkan beta 1Z, beta 2Z, lalu seterusnya. Di sini menjadi S. Tadi apa betanya? CA. Jadi di sini kita tulis CA, lalu kita masukkan Z. Variabel Z ini variabel bentukannya, variabel barunya. Lalu selanjutnya Z ini tadi akan menghasilkan di sini alfa 1. Apa alfa 1 kita tadi untuk S? Alfa 1-nya adalah AB. Nah, di sini AB, lalu alfa 2-nya adalah B. Maka di sini juga akan menghasilkan B. Jadi Z menghasilkan terminal AB dan B. Lalu yang ketiga di sini variabel Z menghasilkan alfa 1Z, lalu alfa 2Z dan seterusnya. Ini rumusnya, lalu hasilnya adalah Z menghasilkan ABZ lalu BZ. Lalu lanjut di sini. Selanjutnya untuk produksi variabel A menghasilkan AA diganti menjadi yang pertama, yaitu rumusnya ini A menghasilkan beta 1Z, beta 2Z dan seterusnya menjadi W. Di sini kita menggunakan variabel W karena tadi kita menggunakan Z. Di sini kita ganti menjadi W. Ini sebenarnya terserah ya teman-teman. Lalu selanjutnya yang produksi yang kedua, selanjutnya Z menghasilkan alfa 1, alfa 2. Di sini kita ubah menjadi W, lalu menghasilkan terminal A. Kenapa di sini W? Karena di sini kita menggunakan W untuk menggantikan Z. Lalu selanjutnya di sini kita ganti jadi W. Lalu yang ketiga di sini Z menghasilkan alfa 1Z, alfa 2Z dan seterusnya. Di sini W sama dengan AW. Oke. Nah, dari semua hasil pengertian tadi, ini merupakan hasil dari penghapusan produksi rekursif kiri. Di sini kita tuliskan semuanya. Untuk yang S, C, A, Z, Z sama Z yang di sini ini merupakan penghapusan rekursif kiri dari variabel S. Lalu di sini yang AW, BDW sama W menghasilkan terminal A, W menghasilkan terminal AW. Di sini merupakan hasil dari penghilangan produksi rekursif kiri bagian A, variabel A. Nah, untuk yang S menghasilkan CA dan A menghasilkan ABD, ini merupakan yang bukan rekursif kiri dari soal yang tadi. Nah, ini bisa juga ditulis menjadi seperti ini, kita gabungkan saja. Oke, jadi begitu caranya untuk penghapusan dari produksi rekursif kiri. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan tentang teori penghilangan produksi rekursif kiri. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.